warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok Jokowi 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putria Wandita, dan di samping saya Hafizah Yarsa Andini, saya Kiki Parmala, saya Utari Afifah Tasmida. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi periode kedua. Yang pertama di bidang politik. 1. Gerasi untuk terpidana korupsi Anas Ma'amun. Joko Widodo memberikan gerasi untuk terpidana korupsi kasus alih fungsi hutan, yakni mantan Gubernur Riau. Joko Widodo menuangkan gerasi lewat kepres yang ditekannya pada tanggal 25 Oktober 2019. 2. Omnibus Law. Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah menuai protes besar dan panjang dari berbagai banyak pihak, termasuk demonstrasi, mahasiswa, buruh, hingga pelajar. 3. Jokowi tak larang pulang kampung, beda dengan mudik. Saat penanganan pandemi COVID-19, pernyataan Jokowi tersebut dikritik, yakni pembedaan istilah antara pulang kampung dengan mudik. Namun, akhirnya kebijakan tersebut jelas melarang mudik. 4. Perpres Miras. Perpres itu memuat aturan soal investasi miras. Adanya di lampiran 3, butir 31, 32, dan 33. Dan dibuka di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. 2. Di bidang ekonomi. 1. Mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, yang meliputi stabilitas fiskal dan moneter, percepatan belanja, dan penguatan neraca pembayaran. 2. Menggerakkan ekonomi nasional, yang meliputi mendorong daya saing industri nasional, mempercepat proyek strategis nasional, dan meningkatkan investasi properti. 3. Melindungi masyarakat, yang meliputi stabilitas harga pangan, percepatan pencairan dana desa, dan penambahan raskin. Ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Jokowi periode 2 dalam bidang sosial. Yang pertama, pemerintah telah menaikkan manfaat 2 program jaminan sosial. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah telah meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan tanpa batas. Dan yang kedua, pemerintah melakukan perluasan ruang lingkup perlindungan jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja yang bekerja dari rumah. Dan yang ketiga, pemerintah membantu meringankan beban pengusaha dengan memberikan relaksasi pembayaran iuran tentang penyesuaian program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Yang keempat, terdapat bantuan tunai bagi peserta aktif yang meringankan beban ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja aktif yang memenuhi kriteria peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan, memberikan manfaat uang tunai dan akses informasi kerja dan pelatihan kerja untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Oke, di sini saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi periode kedua dalam bidang budaya. Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang eksklusif. Yang kedua, melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. 3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Yang keempat, memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. 6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda kemajuan kebudayaan. 7.
meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan. Kemudian yang kelima, bidang pendidikan. 1. Pemberlakuan subsidi penuh untuk anak-anak hingga tingkat SMA. Janji ini mereka tunjukkan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian yang kedua, melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kurikulum pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan program Indonesia Pintar dengan program wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan program Indonesia Pintar dengan program wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Terima kasih. 2. Kekuatan dan sistem persenjataan di Indonesia mengalami peningkatan, baik melalui kontribusi industri pertahanan nasional maupun kerjasama produksi luar negeri. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga gencar melaksanakan program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi secara komprehensif sehingga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.